Bab 1840. Sesuatu terjadi pada Vela Ouyang. Jadi, semoga beruntung, jangan kecewakan harapanku. Vela Ouyang melambaikan tangannya dan berbalik. Eric Kin tersenyum. Setelah berpisah dengan Eric Kin, dia membawa pasukan es kembali ke jalan yang digambarkan oleh Iblis Fu. Hari berikutnya sangat tenang, semuanya tidak bertemu dengan kekuatan lain. Berburu iblis monster dan mendapatkan batu ekstrim, pendapatannya terus bertambah. Dan Eric Kin menemukan bahwa Bloodthirsty Eagle itu tampaknya bergantung pada mereka. Mayat lebah racun api sebelumnya, semua orang membuangnya setelah mengambil pil batinnya. Bloodthirsty Eagle ini juga makan dengan sangat gembira. Apalagi sekarang, selama mereka berburu iblis monster, Bloodthirsty Eagle akan bergegas turun untuk makan. Dan tampaknya, kewaspadaannya juga semakin berkurang. Mungkin mereka berpikir orang-orang tidak akan menyerang mereka. Tetapi Eric Kin tetap tidak menyerah untuk mencoba. Setiap kali membunuh iblis monster, dia selalu melemparkan beberapa pil mujarab, tetapi tetap tidak dapat melihat perubahan setelah Bloodthirsty Eagle menelannya. Ketika semua orang sedang beristirahat, Eric Kin juga menemukan area yang tidak ada orangnya lagi dan lanjut berlatih teknik naga api langit. 3 batu mu energi ungu telah sepenuhnya diserap olehnya di jalan. Saat ini Eric Kin merasa energi api suci di dalam diafragmanya. Jika sebelumnya hanya tenang, kini menjadi megah dan ganas seperti ombak yang besar. Dia melakukan jurus Longteng lagi. Naga api saat ini sudah seperti naga asli, tidak hanya tubuhnya kokoh dan besar, tetapi juga sisik naga di tubuhnya terlihat perkasa dan kuat. Eric Kin mengangguk dengan puas, inilah level yang seharusnya dicapai kitab dewa, kekuatannya jauh lebih kuat dari teknik jari Raja Api. Dalam 3 hari terakhir, semua orang semakin dekat dengan gunung suci tertinggi abadi. Masa lemah formasi Sekte Suci Abadi akan berlangsung selama 7 hari, ini adalah waktu yang telah diperkirakan oleh kekuatan-kekuatan besar sejak awal. Dalam 7 hari ini, 4 hari pertama akan bergegas di dalam tanah ekstrim, dan gunung suci akan terbuka dalam 3 hari terakhir. Kultivator yang memiliki token Sekte Suci dapat memasukinya untuk mencari lebih banyak barang berharga. Sampai saat ini, perjalanan tanah ekstrim sebenarnya sudah berjalan setengahnya. Di luar tanah ekstrim, batu ekstrim yang dikirim pasukan es sekali lagi mengejutkan semua kekuatan. Awalnya berpikir 500 batu ekstrim yang dikirim Eric Kin di hari pertama sudah lumayan. Namun 2 hari selanjutnya, jumlah batu ekstrim mencapai lebih dari 1.500 setiap harinya, sudah lebih dari 3 kali lipat dari hari pertama. Nenek Yu dan Nenek Zen juga membuka mulut lebar-lebar dan terkejut. Harus diketahui bahwa 2 kali perjalanan ke tanah ekstrim sebelumnya, Istana Es Arktik mengalami kerugian besar, dan pendapatannya hanya ribuan batu ekstrim. Dan pendapatan Eric Kin dalam 3 hari sudah lebih banyak dari jumlah pendapatan 3 kali perjalanan Istana Es Arktik sebelumnya. Selain itu, pasukan es kali ini tidak mengalami kerugian anggota, bahkan yang terluka hanya sedikit. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Jika bukan karena bertaruh dengan partai Jihuo, kini belum diketahui hasilnya, hanya batu ekstrim yang didapatkan Eric Kin dalam 3 hari ini, sudah merupakan keuntungan besar bagi Istana Es Arktik. Wajah Huo Zong perlahan menjadi suram. Meskipun Huorong juga telah bekerja keras, mendapatkan hampir 3.000 batu ekstrim dalam 3 hari, melampaui rekor sebelumnya partai Jihuo, tetapi kinerja Eric Kin terlalu menarik perhatian sehingga partai Jihuo sepenuhnya tertekan. Huo Zong mengepalkan tinjunya, kedinginan terlintas di matanya. Sepertinya tidak boleh membiarkan Eric Kin sombong lagi, sudah saatnya mengatur seseorang untuk melakukan sesuatu. Memikirkan ini, dia melirik kepala rumah Si yang tidak jauh dari sana. Di dalam tanah ekstrim, Eric Kin dan pasukan es berjalan ke wilayah yang kacau lagi. Mengeluarkan slip giok untuk membandingkannya,
Eric Kin menemukan bahwa itu kebetulan adalah rute yang digambarkan Vela Ouyang. Dan tempat kacau di depan memiliki wilayah yang lebih besar daripada pergolakan Reiki yang disebabkan oleh partai Jihuo. Jika bukan karena peta ini, dia mungkin harus memutar lebih jauh. Ayo pergi. Setelah memastikan rute yang diberikan oleh Vela Ouyang, Eric Kin memimpin semua orang berjalan. Tetapi jalan antara kedua pihak tidak terhubung sama sekali. Eric Kin juga mengandalkan bantuan Puppet, Dark Eye, dan Mata Dewa, baru bisa datang ke rute yang dikatakan Vela Ouyang. Tetapi dalam perjalanan, bukan sepenuhnya tidak ada pendapatan. Karena merupakan area yang belum pernah dilalui kekuatan lain, jadi ada banyak batu ekstrim yang belum diambil. Sekalian membunuh 2 kelompok iblis monster dan mendapatkan lebih dari 1000 batu ekstrim lagi. Meskipun Eric Kin menghabiskan energi dalam 2 pertarungan, pasukan es juga ada yang terluka, tetapi pendapatannya lumayan. Lagi pula, tidak setiap kali bisa menemukan banyak batu ekstrim seperti lebah racun api, dan bahkan jika menemukannya, sulit untuk mendapatkannya jika kekurangan anggota. Ini bahkan membuat Eric Kin tergerak. Apakah akan ada kelanjutannya? Mencari beberapa area yang kelihatannya tidak terlalu bahaya untuk mencari batu ekstrim. Tidak heran jika banyak kekuatan sebelumnya yang mengambil risiko untuk memasuki area berbahaya yang tidak diketahui. Keuntungan dan pendapatannya benar-benar sebanding. Akhirnya tiba di area aman. Eric Kin mengatur semua orang untuk beristirahat sementara. Tidak hanya pasukan es yang merasa kelelahan dalam perjalanan di area berbahaya, Vinola Su juga menghabiskan banyak energi. Sebaliknya, karena Eric Kin lebih banyak mengandalkan Sky Eater dan Puppet untuk bertarung, jadi dia tidak terlalu banyak menghabiskan energi. Jadi ketika semua orang sedang beristirahat, Eric Kin terbang keluar untuk mengaktifkan pelindung. Tetapi setelah semua orang beristirahat selama setengah jam, di luar gurun ini, suara menembus langit terus terdengar. Ada orang. Di pohon besar menjulang langit, Eric Kin merasakan suara itu, alisnya bergerak, dan dia melihat ke arah itu. Secara logis, kultivator biasa seharusnya tidak terbang begitu cepat di dalam tanah ekstrim. Di satu sisi, mudah menghadapi pergolakan ruang yang tidak diketahui dan terpengaruh oleh energi ekstrim, sampai saat itu kecepatannya cepat dan orang yang tidak sempat menghindar akan mati. Di sisi lain, gerakan sebesar itu juga akan mudah menarik perhatian iblis monster. Apakah terjadi sesuatu? Eric Kin melihat ke sana, ada sebuah bayangan yang sedikit tragis saat ini, sedang terus datang ke arahnya dengan tergesa-gesa. Saat terbang, bayangan itu terus lihat ke belakang, tetapi kecepatannya semakin lambat. Kerohanian Eric Kin menyapu, dan sedikit terkejut menemukan bahwa bayangan itu adalah kultivator pria di sisi Vela Ouyang. Tetapi keadaan pria itu tidak terlalu baik saat ini, energi di tubuhnya kacau, tubuhnya juga terus melayang, seperti awan dalam angin, yang akan hanyut kapan saja. Tubuhnya sudah benar-benar hilang, kini hanya tinggal jiwa yang membakar energi vitalitasnya, masih bertahan. Apakah dia terpisah dari keluarga Ouyang? Eric Kin tertegun. Secara logis, pria ini adalah salah satu anggota pasukan Dewa Angin, tidak terlalu mungkin untuk berpisah dengan kelompoknya dan bergerak sendiri. Atau sesuatu terjadi pada keluarga Ouyang. Tanpa menyembunyikan bayangannya, Eric Kin langsung terbang. Pemimpin Kin. Pria itu melihat seseorang terbang keluar, dia panik terlebih dahulu, lalu dia melihat bahwa itu adalah Eric Kin, dia menangis kegirangan. Pemimpin Kin, Nona menyuruh kami melarikan diri ke arah ini, sebelumnya aku tidak mengerti maksudnya, ternyata kalian di sini, bagus, bagus. Saat berbicara, energi pria itu kacau, dia jatuh dari udara, sepertinya dia terlalu banyak menghabiskan energi, dan akhirnya tidak tahan saat ini. Jangan panik, katakanlah pelan-pelan, apa yang terjadi pada Vela Ouyang.
Erikin meraih pria itu dan memasukkan Reiki ke dalam jiwanya untuk mengisi kembali energinya yang hilang. Bersambung.